Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu-isu burung atuh guys. Arab cerita ya. Kalau punya barang seperti jimat atau benda-benda pusaka itu eh, kalau sekiranya kurang paham atau kurang mengerti, ya jangan sekali-sekali mencoba untuk memiliki ya, karena efeknya pasti ada. Kalau nggak pas di hari tuanya ya kehidupan sehari-hari, entah itu berupa panas panas dalam artian keluarganya sering ribut, ekonominya jadi agak terganggu ya. Contohnya seperti kisah yang akan saya bawakan seperti ini. Kemarin ada cerita seorang yang saya bilang sih kasepuan ya, atau orang yang punya kelebihan, tapi dia bisa memakai tapi nggak bisa mengeluarkan, dalam artian itu mengontrol kodam atau isi dari pusaka itu. Kakek ini punya kelebihan membuang bisa-bisa ular racun seperti ular kobra, ular weling, dan ular dumung ya jangan itu. Ular-ular berbisa itu bisa ditawarkan dengan metode dia melalui disedot dengan mulut yang terkena bisanya lalu dibuang, dan alhamdulillah sih kebanyakan pasien itu hampir semuanya sembuh. Di samping dia memiliki kelebihan, pasti dia memiliki sebuah benda pusaka atau semacam jimat. Nah, menurut pribadi saya, jimat ini ya dipakai bisa, tapi andai dia nggak bisa mengontrol kodamnya, suatu saat andai dia jatuh sakit atau lemah ya, pasti masuk ke badan. Nah, kisahnya nih, waktu itu kan ada saudara saya yang WA, katanya ada orang yang sudah sepuh tapi nggak meninggal gitu, katanya udah parah, dibawa ke paranormal daerah Cilacap, nggak ada perubahan, nggak sembuh atau nggak ada perubahan. Kemudian ke daerah Rawalo, paranormal juga, dia minta mahar yang cukup lumayan lah, bagi saya itu lumayan, dengan mahar yang 7 juta ya kan, kasihan dia kan orangnya orang nggak punya. Waktu itu dia WA saya, karena saya itu miara kambing, jadi saya fokusnya itu ya karena sukanya itu beternak ya, jadi untuk masalah semacam metafisik itu saya kesampingkan dulu, karena saya itu fokusnya itu ke beternak, karena metafisik itu bagi saya itu banyak orang yang bisa lah ya. Banyak orang yang bisa dan banyak orang yang mampu, makanya suruh cari yang lain aja dulu, siapa tahu bisa gitu. Tapi ya itu berbeda ya, kenyataannya orangnya malah kasihan gitu ya. Mungkin bisa dibilang hidup enggak, mati juga enggak. Waktu itu WA saya, "Mas, saya mau minta tolong, bapak saya itu sakit tapi enggak sembuh-sembuh, sakitnya karena apa gitu." Ya intinya dia punya pegangan lah mas, terus saya bilang
seandainya ada orang yang lebih sedih, saya nggak masalah gitu mas kalau orang lain. Soalnya saya sibuk dalam artian saya punya tanggung jawab untuk mencari suket atau rumput buat kambing saya. Jadi saya agak susah waktunya atur saya. Nah setelah di itu dicarikan ke orang, ternyata hasilnya sama. Lalu dia beberapa minggu kemudian WA saya lagi, mas tolong mas, gimana nih bapak saya ini gak ada perubahan mas, saya cuma sekedar udah gini aja minta fotonya. Nah itu foto ya bapaknya, nggak nyangka ya saya ngeliat fotonya tuh kasihan. Jadi orangnya udah tua, kurus kering, makan nggak bisa, minum nggak bisa, cuman tidur doang. Jadi apapun itu nggak masuk ke badannya ya, jangankan makanan minuman aja nggak masuk. Lalu saya ya inisiatif ya, karena kasihan juga, saya pun ke sana. Setelah saya masuk itu banyak orang ya, dan saya juga agak terenyuh karena orangnya bisa dibilang ya, saya juga orang nggak punya, tapi dia lebih nggak punya lagi ya. Saya bilang gini, setelah saya cek ternyata ini kodam atau jimat yang dimiliki kakak ini masuk ke badannya. Pas saya pegang dari deteksi dari kaki ke badan sampai kepala, itu bau menyan ya, itu refleks tuh. Jadi saya masuk itu langsung megang orang itu, megang dalam hal itu deteksi. Walaupun banyak orang, saya datang pakai celana pendek dan kaos saja, karena saya bukan tipe orang yang spiritual atau yang metafisika yang full-fullan banget saya. Jadi saya pengennya ya dipanggilnya ya, kalau pas dipanggil orang itu pengennya ya kalau nggak bakul tani ya tukang arit gitu aja, nggak mau dipanggil mbah atau siapa. Setelah itu momennya saya tanyakan ke anaknya, ini gaman atau pusakanya suka dikasih menyan ya, ini berapa bulan nggak dikasih menyan? Yang dulu nggak pernah dikasih menyan mas, itu saudaranya ada. Terus anaknya yang paling sulung, yang paling kecil itu bilang, iya mas, dulu tiap tahun itu bakar menyan dan sesajen gitu, tapi beberapa tahun belakangan ini enggak. Oh pantas. Jadi saya jelaskan begini, ini kodam atau jimat dari ini masuk ke badannya. Jadi saat dia lemah itu masuk ke badan. Nah bapak ini atau mbah ini nggak bisa ngeluarin. Jadi kalau istilahnya kakek saya itu pernah wangsit, bisa nganggo resa nguculi gitu, bisa pakai tapi nggak bisa membuang atau melepaskan. Nah itulah bahayanya orang yang punya jimat kayak keris, jimat dan lain-lain itu seperti itu, atau ilmu-ilmu yang lain. Nah dari situ saya berkata, ini kodamnya masuk ke badan, ini makanannya ini menyan ini. Kalau kembang dan lain itu biasanya itu kodamnya cewek, tapi menyan ini mungkin ya sifatnya itu ya kodam-kodam yang tertentu lah, ya tapi tertentu. Ya mas emang itu suka dibakarin menyan gitu anak-anaknya, bahkan anak perempuannya gitu. Ya mas saya ini gini-gini, wah bapak saya gini mas, gimana mas? Itu saya jawab terang-terang aja, saya nggak bisa nyembuhin bapak ini karena pertama sudah umur, kedua makanan nggak masuk, minuman dan nggak masuk, ketiga ya saya lihat kondisinya udah nggak memungkinkan lah. Jadi saya cuma bilang ikhlasin saja, saya nggak bilang itu mau meninggal gimana, saya cuma bilang ikhlasin saja. Terus anaknya bilang, terus solusinya gimana mas?
paling andai mau ya, kalau minat saya mandiin, mau saya lebur itu kodam yang di badannya biar keluar. Kalau setelah keluar insya Allah ya bisa dalam artian saya, menurut pribadi saya mungkin ya akan meninggal nggak lama gitu kan, kasihan ya, itu udah hampir sebulan kayak mayat hidup nggak mati, nggak makan nggak masuk, minum nggak masuk. Terus anaknya pun, iya mas nggak apa-apa mas, saya insya Allah udah ikhlas gitu. Tapi saya nggak bilang itu meninggal, saya kan nggak elok seperti itu, seolah-olah saya kayak tahu mati gitu. Ya, makanya saya nggak bilang itu akan meninggal, cuma saya bilang ikhlasin saja. Terus saya minta mana jimatnya gitu, atau pusaka ini mas, dikasih tahu gitu. Nah di situ saya dikasih beberapa jimat atau pusaka. Sebenarnya itu ada 3 nih, cuman yang satu waktu itu ada orang yang ke rumah minta dia. Nah, ini adalah beberapa pusaka ya. Nah ini ada yang mustika ular, ini ada yang batu sangat tua ya, tuh batu sampai pecah-pecah. Setelah saya pegang ini, ternyata siluman ularnya itu berwujud ini laki-laki nih. Dia menunjukkan begini, saya mau keluar tapi saya intinya ikhlas gitu aja. Udah, saya negosiasi dengan kodam di mustika ini ya. Setelah itu saya mandikan di luar, tapi waktu itu kan berhubung nggak bisa jalan dan nggak bisa berdiri ya, dipopong sama anaknya, terus di bangku saya mandikan orang itu pakai baju dan celana ya, nggak mandi full, nggak pakai baju. Jadi setelah saya mandikan, lalu saya sholat sebentar. Setelah sholat sebentar, saya minta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa ya. Itu ada semacam kayak bisikan ya, ada semacam wasilah gitu, atau istilahnya mungkin ya petunjuk untuk mengambil jantung pisang kepok yang pohonnya ungu, buahnya juga ungu. Kebetulan di rumah kakek itu ada, dan katanya itu suka dimintain orang. Pohon kepok pisang ini sangat susah ya, alhamdulillah itu ada gitu. Saya kasih saran untuk meminum air jantung pisang ini, dikasih ke air putih lalu diminumkan sampai habis, tiap hari itu diminumkan. Prediksi saya paling cuma sekitar 2 minggu insya Allah ya berhasil. Nah benar, waktu itu setelah saya habis sholat, saya suruh ngambil jantung pisang itu dan diminumkan, lalu saya segera keluar ya. Nah setelah keluar, lalu saya banyak yang tanya, mas itu gimana mas? Ini pak, ini gara-gara bapak mbah ini punya mustika ular. Nah mustika ular ini saat mbahnya kondisi lemah atau kosong atau sakit itu masuk ke badan, efeknya seperti itu. Ini bisa dipakai, cuman kalau posisi sakit, lemah atau gimana itu pasti masuk ke badan. Bagi yang mau meneruskan ya silakan, tapi kalau efeknya ya seperti bapaknya sampean gini tadi sih, keluarganya pun sepakat untuk mengikhlaskan lah ya, jimat atau misalkan itu bawa aja mas, terserah mau dilebur, mau dibuang atau di apa, terserah lah ya. Soalnya mau dikasihkan ke orang atau siapa nggak ada yang mau mas, pada takut gitu. Akhirnya saya bawa ini sebagai bukti ya, bahwa benar-benar mustika itu emang membawa efek ya, gitu.
ketika meninggal atau apa, makanya ya harus hati-hati. Nah, selang beberapa minggu kemudian saya mendapat WA, saya kan pulang nih. Setelah beberapa minggu kemudian, sekitar 2 minggu lebih lah, saya mendapat WA, Mas, almarhum bapak saya ini, bapak saya ini sudah 2 hari napasnya susah, ngap-ngapan gitu, tapi enggak ya maaf lah ya, enggak ini gitu. Terus saya bilang, ya udah ntar dulu, saya lagi di luar gitu. Waktu itu saya lagi nggak di rumah ya. Ya udah ya, ntar kalau saya udah di rumah saya WA, coba kirim foto air putih segelas. Ntar kalau udah saya suruh minumkan. Nah, setelah saya nyampe rumah itu saya langsung WA, Mbak, tolong foto air putih di gelas dan tunggu sampai ada isyarat saya suruh minum ya, walaupun cuma setetes atau sesendok ya. Setelah saya sholat, saya minta petunjuk dan minta wasilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, habis itu saya suruh minum ya. Dan alhamdulillah nah, minum jam 1, jam 2 itu orangnya ngabarin lagi, Mas, alhamdulillah bapak saya udah pulang dengan keadaan seperti tidur kayak enak gitu. Ya syukur alhamdulillah Mbak. Ya intinya ya nggak tersiksa gitu loh. Jadi saran saya, seandainya punya mustika, keris gitu, intinya ya andai sampean bisa menggunakan, harus bisa melepaskan, baik di saat itu sampean nggak sadar atau gimana tuh, harus bisa melepaskan. Jangan sampai sampean cuma bisa make doang, apalagi dikasih sajen, dikasih ini itu pasti menimbulkan efek yang cukup lumayan. Karena semua kodam itu pasti minta imbalan, seperti yang saya kisahkan ini. Kisah ini baru kemarin ya, sekitar 1 bulan ya begitu ya kira-kira cerita dari saya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.